Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Edi dari channel. Kali ini saya kembali membawakan mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan untuk kelas 10 semester 1 pertemuan kedua. Langsung saja, untuk di awal kita pasti akan mengenal apa pengertian dari kewirausahaan. Kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, serta menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau memberikan keuntungan yang lebih besar. Ini adalah pengertian kewirausahaan menurut keputusan Menteri Koperasi nomor 961 garis miring ke garis miring M garis miring 11 garis miring tahun 1995. Berikutnya, pelaku wirausaha biasanya disebut dengan entrepreneurship. Ini adalah beberapa contoh pengusaha-pengusaha yang muda yang sukses di Indonesia. Di antaranya adalah Bapak Nadiem Karim. Beliau adalah pendiri dari Gojek. Saat ini dia selaku Menteri Pendidikan Republik Indonesia. Selanjutnya lagi ada Bapak Erick Thohir. Dia pemilik entertainment media. Dia mempunyai beberapa stasiun TV. Terus dia juga salah satu pemilik saham dari klub terkenal di Italia, yaitu bernama Inter Milan. Saat ini beliau menjadi Menteri BUMN Republik Indonesia. Ini adalah Bapak Haritanu Sudibyo. Dia punya beberapa stasiun TV. Dan ini adalah Bapak Sandiaga Uno. Dia adalah pengusaha yang mempunyai beberapa banyak perusahaan-perusahaan. Itu adalah beberapa contoh-contoh pengusaha yang sukses di Indonesia. Nah, kenapa kita mencantumkan itu? Karena secara tidak langsung peran wirausaha di Indonesia itu dapat berpengaruh dalam perekonomian nasional. Kenapa seperti itu? Karena dengan adanya wirausaha itu bisa mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, didirikannya beberapa perusahaan-perusahaan, maka dibutuhkan tenaga kerja. Maka hal ini akan menciptakan sebuah lapangan pekerjaan dan berdampak pula pada mengurangi pengangguran, sehingga dampaknya banyak, bisa meningkatkan perekonomian masyarakat, juga meningkatkan pendapatan masyarakat, juga untuk mengurangi kriminalitas di masyarakat, itu juga bisa. Dan lainnya adalah mengkombinasikan faktor-faktor produksi alam, tenaga kerja, modal, dan keahlian. Dan berikutnya adalah meningkatkan produktivitas nasional, karena ini diperlukan untuk meningkatkan perekonomian pertumbuhan nasional. Diperlukan banyak usaha-usaha, banyak pabrik-pabrik, banyak perusahaan-perusahaan yang menciptakan sebuah lowongan pekerjaan atau sebuah produk, sehingga meningkatkan produktivitas nasional. Nah, untuk menjadi seorang wirausahaan yang berhasil itu diperlukan sifat-sifat dari seorang wirausahaan yang baik. Di antaranya adalah yang pertama adalah percaya diri. Ini sifat yang wajib dimiliki oleh wirausahaan, karena sifat percaya dirinya berguna agar dapat mempunyai semangat kerja, keberanian, ketekunan, gagasan, karsa, inisiatif, semangat berkarya, dan keyakinan diri bahwa usahanya akan berhasil dengan baik. Yang kedua adalah berorientasikan tugas dari hasil. Wirausaha harus mempunyai sifat yang mengutamakan hasil atau target, agar selalu mempunyai sifat ketekunan, kerja keras, dan berorientasi pada laba atau keuntungan, sehingga targetnya bisa ditempuh dalam sekian bulan tahun, itu harus bisa tercapai target tersebut untuk meningkatkan produktivitas dan juga untuk meningkatkan kerja keras. Yang berikutnya adalah, yang ketiga adalah berani mengambil risiko. Nah, ini
udah harus berani mengambil risiko, menyukai usaha tantangan yang menantang untuk mencapai kesuksesan. Juga dengan segala pertimbangan yang matang harus berani mengambil risiko ya. Jadi tidak usah takut untuk bahwa usaha saya ini gagal gitu. Tapi kita hitung secara matang bahwa usaha ini akan berjalan dengan baik dan jangka waktu yang lama atau mungkin selamanya. Yang keempat adalah mempunyai kepemimpinan. Nah, harus mempunyai jiwa sifat kepemimpinannya dikarenakan diharapkan mampu mempunyai visi yang jelas, integritas, menjadi teladan, mampu berkomunikasi dengan baik, melakukan tegas dengan baik pula. Sifat yang lain adalah yang kelima, yaitu keoriginalan. Keoriginalan atau keaslian ide atau gagasan ini diperlukan ya, agar mampu tampil berbeda serta meningkatkan daya pikir kreatif wirausahawan tersebut. Nah, biar tidak menyamai dengan orang lain gitu ya. Nah, yang keenam adalah berorientasi ke masa depan. Perusahaan harus bisa melihat peluang dan tantangan di masa depan agar usaha itu akan dilakukannya bisa diterima di masyarakat dan bisa terus berjalan lama pada masa yang akan datang. Itu adalah sifat-sifat dari perusahaan yang baik. Kita juga mengenal faktor-faktor penyebab apa sih ketidakberhasilan atau kegagalan dalam berwirausaha gitu. Nah, sebelum kita berusaha, hal-hal inilah yang mungkin akan dihindari atau mungkin kita pelajari supaya hal ini tidak akan terjadi. Di antaranya adalah satu, tidak kompeten dalam manajerial, mengelola usaha yang kurang baik, baik manajemennya, SDM-nya maupun keuangannya dan lain-lainnya itu. Memang dibutuhkan manajerial, jadi mampu mengelola usaha itu, mengatur usaha tersebut. Yang kedua adalah kurang berperan baik dalam kemampuan mengkoordinasikan. Ini hampir dengan nomor satu, bahwa biasanya kegagalan itu di proses pertama atau kedua itu karena tidak mampu mengkoordinasikan. Tapi lambat laun seiring dengan perkembangan perusahaan ya diharapkan ada perbaikan sehingga bisa berjalan dengan baik. Yang ketiga adalah manajemen keuangan yang kurang tertata sehingga keuangan tidak lancar ya. Kadang ini seringkali bercampur antara kalau untuk usaha yang menengah ke bawah atau industri rumahan, biasanya keuangan rumah dengan keuangan usaha itu bercampur jadi satu. Nah, ini sangat rentan sekali sehingga membuat usaha itu gagal karena tidak bisa mampu berkembang karena modalnya bercampur jadi satu dengan rumah tangga. Yang keempat adalah perencanaan yang kurang matang, yang terlalu tergesa-gesa. Jadi memang banyak usaha-usaha yang maunya mungkin meniru atau menyentuh usaha yang kelihatannya maju, tapi dia tidak tahu bahwa potensinya di mana, terus kira-kira bagusnya seperti apa, terus strategisnya seperti apa, itu bukan. Sehingga dengan persiapan yang kurang matang, ini yang membuat kegagalan dalam berwirausaha. Yang kelima adalah lokasi yang kurang memadai, sehingga lokasi yang kurang strategis. Mungkin ada banyak tempat-tempat yang dikiranya mudah atau enak, ternyata itu tidak strategis. Nah, itu harus kita pertimbangkan konsumen itu yang suka yang seperti apa. Yang keenam adalah kurangnya pengawasan peralatan sehingga tidak efektif dan efisien. Perlu adanya biaya perawatan di dalam sebuah perusahaan. Yang ketujuh adalah sikap yang kurang sungguh-sungguh dalam berusaha. Nah, ini yang rawan, maka dibutuhkan yang tekun, kerja keras gitu. 8. Ketidakmampuan dalam melakukan peralihan transisi perusahaan, tidak mengikuti perubahan zaman. Jadi tren yang berkembang di masyarakat hendaknya harus diikuti ya, biar dari zaman ke zaman bisa diterima oleh masyarakat.
Yang berikutnya adalah faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam memilih dunia usaha atau peluang usaha. Nah ini kalau biasanya di dalam memilih dunia usaha wajib kita pertimbangkan ini, karena kita harus tahu bahwa segmen pasar apa yang akan kita tuju, terus SDM yang kita miliki bagaimana, termasuk modal yang kita miliki sebesar apa. Nah, yang pertama adalah faktor keuntungan. Nah, ini harus mutlak kita harus perlukan pertimbangan ini, karena jangan sampai keuntungannya itu tidak terlalu signifikan ya. Jadi malah justru nanti kedepannya malah rugi. Ya, maka perlu dipertimbangkan. Jika dirasa keuntungannya sedikit, mungkin ya lebih baik usaha itu jangan dijalankan. Faktor yang kedua adalah faktor penguasaan teknis, yaitu cara pembuatan produk sesuai yang perlu dikuasai atau dipelajari dengan baik oleh para karyawan. Jadi ini SDM-nya kita ketahui dulu siapakah karyawan-karyawan kita yang sudah mampu nanti bekerja di perusahaan kita. Adalah yang ketiga, faktor pemasaran. Nah ini harus bisa teliti ya kemungkinan dan proses pemasarannya. Kita mau segmen pasar lokal atau segmen pasar nasional, atau mungkin kalau misalkan berdasarkan usia ada segmen pasar anak-anak, ada segmen pasar remaja, atau mungkin dewasa atau orang tua, bahkan atau mungkin semua segmen. Nah itu semua bisa, jadi mempengaruhi pemilihan produk apa yang akan kita buat. Yang keempat adalah faktor bahan baku. Faktor bahan ini merupakan hal yang penting ya. Ikut kita menentukan harga pokok, harga dasar, sama harga jual untuk kelancaran proses usaha. Kalau bahan bakunya mudah didapat, maka otomatis kan mengurangi biaya produksinya, sehingga harganya bisa lebih terjangkau. Dan yang kelima adalah faktor tenaga kerja. Nah, ketersediaan tenaga kerja yang murah dan mungkin untuk memenuhinya yang murah, yang mudah gitu ya. Jadi banyak tenaga kerjanya itu juga mempengaruhi proses produksinya, sehingga perusahaan bisa berjalan dan memproduksi dengan lancar. Berikutnya adalah yang keenam, faktor modal. Ini yang sangat penting. Perlu dipertimbangkan kesesuaian antara modal yang disediakan dan kebutuhan jenis yang dibutuhkan, usaha yang dibutuhkan. Nah ini modal. Nah, skala modal itu bisa dibagi dalam modal kecil, modal menengah, atau modal besar. Nah itu mempengaruhi usahanya. Yang ketujuh adalah faktor risiko. Tingkat risiko dibandingkan dengan besarnya keuntungan. Nah risikonya, kalau misalkan risikonya kecil, ya lebih baik risiko kecil untuk usaha itu jatuh itu, maka tapi kalau risikonya besar, maka lebih baik jangan dilakukan. Yang berikutnya adalah yang ke-8 adalah faktor persaingan. Nah ini perlu dipelajari, situasi ini akan terjadi dan disesuaikan dengan kemampuan menghadapinya. Faktor persaingan ini kita lihat bahwa apakah ada kompetitor-kompetitor atau pesaing-pesaing kita yang sudah ada di pasaran. Maka kita mau tidak mau harus mempelajari mereka, apa kelemahan mereka, apa kelebihan kita gitu ya. Jadi kelemahan mereka jangan sampai terjadi pada produk kita. Itu adalah faktor persaingan. Nah, faktor persaingan maka mempengaruhi jumlah segmen pasar yang menerima produk kita. Yang berikutnya adalah 9, faktor fasilitas dan kemudahan seperti pajak yang diperoleh dari pemerintah. Nah, fasilitas-fasilitas yang di pemerintah atau mungkin fasilitas yang kita ciptakan dari alat dan lain-lain, maka itu bermanfaat sekali untuk pertimbangan dalam memilih dunia usaha. Dan yang ke-10 adalah faktor manajemen. Bagaimana kemampuan pengusaha mengelola usaha. Nah ini manajerial tadi. Jadi mampu mengelola SDM-nya, berapa jumlah karyawan yang dibutuhkan, mampu mengelola keuangannya sehingga bisa tertata di mana biaya promosi, mana biaya produksi, sehingga harga jualnya berapa. Itu yang berimbang. Juga faktor-faktor lain, manajerial manajemen yang lain juga harus dipertimbangkan. Itu adalah beberapa faktor yang untuk mempertimbangkan
memilih ide dan peluang usaha. Nah, sebenarnya kalau klasifikasi usaha berdasarkan besarnya modal itu dibagi dalam 3. Yang pertama adalah modal kecil, di mana modalnya antara berkisar sampai yang paling banyak adalah 500 juta. Yang kedua adalah modal menengah, di mana besarnya modal adalah 500 juta sampai 10 miliar. Dan yang ketiga adalah modal besar, ini di atas 10 miliar. Ini adalah klasifikasi berdasarkan izin SIUP di pemerintah. Ya. Berikutnya adalah tahapan-tahapan berwirausaha. Ada beberapa tahapan, diantaranya yang pertama adalah tahap memulai. Di tahap memulai ini dulunya kita di awal adalah melihat dan merencanakan peluang-peluang usaha apa saja yang sekiranya cocok untuk kita dan diterima oleh segmen masyarakat. Berikutnya lagi ada memilih jenis produk usaha apa, usaha produk atau usaha jasa. Dan yang ketiga adalah memperhatikan faktor-faktor dalam memilih usaha, faktor-faktor yang tadi, yang 10 faktor di atas tadi. Yang kedua adalah tahap melaksanakan usaha, di mana sudah mulai mengelola aspek pembiayaan, SDM, organisasi, kepemimpinan. Ini mulai dikerjakan. Yang kedua adalah melakukan usaha yang telah direncanakan. Dan yang ketiga adalah melakukan pemasaran yang baik dan efektif serta efisien. Yang ketiga adalah tahap mempertahankan usaha, yaitu di mana pengelolaan usaha ini kan dievaluasi, ada pengelolaan aspek pembiayaan ini dievaluasi, terus melakukan usaha yang direncanakan tadi dievaluasi juga apakah ada pengembangan atau ada perubahan. Dan yang berikutnya adalah melakukan pemasaran yang mungkin skalanya bisa diperlebar, diperluas, sehingga diterima oleh segmen pasar yang lebih luas lagi. Itu adalah tahapan-tahapan dalam berwirausaha. Nah, tadi modal itu diklasifikasikan menurut pemerintah, itu adalah salah satunya adalah berhubungan dengan surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Apa itu SIUP? Nah, sebelum kita tahu pengertian tentang SIUP, semua badan usaha itu wajib memiliki SIUP sebagai bukti pengesahan dari bisnis yang dijalankan oleh badan usaha tersebut. Nah, ini pengertiannya SIUP. SIUP adalah surat izin yang diberikan kepada suatu badan usaha untuk dapat melakukan kegiatan usaha perdagangan. Nah, surat izinnya, ya. Nah, fungsi SIUP adalah ada beberapa, diantaranya adalah 1, sebagai alat pengesahan sebuah usaha oleh pemerintah. Yang kedua, sebagai syarat untuk dapat mengikuti proses lelang pemerintah. Dan yang ketiga adalah perdagangan ekspor impor agar bisa berjalan dengan lancar. Manfaatnya juga ada. Manfaat SIUP adalah diakui pemerintah sehingga mendapat perlindungan hukum. Dan yang ketiga adalah memudahkan pengusaha untuk mengikuti lelang atau pinjaman pada bank. Dan yang ketiga mendapat legalitas dan kredibilitas yang diakui oleh pemerintah. Nah, kita mempelajari sebuah perusahaan. Perusahaan itu pada umumnya dia akan menghitung break even point atau BIP. Jadi hampir semuanya perusahaan itu pasti akan menghitung BIP ini. Apa itu BIP? BIP adalah titik impas di mana pendapatan sama dengan modal yang dikeluarkan oleh perusahaan. Maka perusahaan itu di titik tidak untung juga tidak rugi.
Nah, terdapat dua perhitungan BIP, yaitu diantaranya yang pertama ada perhitungan BIP rupiah dan juga yang kedua adalah BIP unit. Adapun rumus perhitungan BIP rupiah adalah biaya tetap produksi dibagi kontribusi margin per unit dibagi harga per unit. Itu adalah rumus BIP rupiah. Sedangkan rumus untuk BIP unit adalah biaya tetap produksi dibagi harga per unit dikurangi biaya variabel per unit. Itu adalah rumus BIP unit. Nah, ini adalah contoh perhitungan BIP sederhana. Contoh, diketahui fixed cost atau variable cost. Fixed cost suatu toko lampu sebesar Rp200.000. Variable costnya adalah 5.000 per unit. Terus harga jual dari produk itu adalah 10.000 per unit. Maka untuk perhitungan BIP rupiahnya sesuai rumus yang di atas tadi adalah Rp200.000 dibagi Rp10.000 dikurangi 5.000 dibagi 10.000 dan hasilnya adalah 400.000. Artinya apa? Artinya perusahaan memperoleh titik impas BIP saat dia telah mampu menjual sebesar Rp400.000. Kalau di bawah itu berarti masih belum BIP atau masih rugi. Tapi kalau sudah di atas 400.000 maka dianggap sebagai mulai mendapatkan keuntungan. Nah, sama hanya dengan rumus BIP unit. Nah, BIP unit ini adalah 200.000 dibagi 10.000 dikurangi 5.000 sama dengan 40 unit. Artinya adalah perusahaan pada titik impas di saat telah mampu menjual 40 unit. Maka di saat penjualan 41 perusahaan mulai mendapatkan keuntungan. Di bawah 40 berarti perusahaan itu belum untung, belum pada titik impas. Titik impas, ingat tadi titik impas itu adalah tidak untung dan tidak rugi. Nah, kiranya itu untuk pertemuan kedua kali ini materi kita mengenai kewirausahaan ada banyak hal yang kita bahas. Nah, ini ada beberapa soal, diantaranya ada 5 soal yang harus kalian jawab. Diantaranya adalah nomor 1, sebutkan usaha apa yang kelak Anda inginkan Anda buat. Ya, jadi seolah-olah Anda ingin membuat usaha ini, bisa kosmetik atau jual apa gitu ya. Nah, ini sebutkan alasannya. Terus yang berikutnya yang ada dari usaha yang Anda buat tadi, Anda memprediksi berapa jumlah karyawan yang Anda butuhkan. Ya. Nah, ini nanti seiring dengan produksi dan seiring dengan target penjualan yang harus ditempuh, sehingga mampu membayar karyawannya dan plus Anda mempunyai keuntungan dari penjualan itu. Dan C adalah berapa modal yang diperlukan untuk usaha Anda ini. Bisa dihitung, bisa skala kecil, menengah, atau besar. Yang kedua adalah sebutkan syarat-syarat mengajukan SIUP, surat izin usaha perdagangan. Ini ada syarat-syaratnya, silakan Anda cari di Google boleh, di buku boleh. Nah, ini untuk mengajukan SUP. Yang ketiga, carilah contoh perhitungan BIP sederhana. BIP sederhana. Nah, selain yang tadi ya, terus Anda pahami, Anda cermati bagaimana cara menghitung BIP, karena ini di ujian akhir biasanya rumus BIP ini keluar. Yang keempat adalah sebutkan perusahaan-perusahaan yang berskala nasional dan skala regional atau lokal. Jadi cirinya skala nasional itu biasanya iklannya sampai di TV. Nah, itu ada, itu beberapa contoh-contoh yang dia skalanya nasional, jadi hampir seluruh provinsi. Tapi kalau regional atau lokal itu hanya mungkin provinsi kita aja, bahkan hanya lokal mungkin kota ini saja. Dan yang ketiga adalah sebutkan 3 manfaat mempelajari kewirausahaan. Pasti dari penjelasan di atas
harapan kami adalah Sawan punya gambaran bahwa oh pelajaran ini untuk ini, saya kegunanya untuk ini. Nah, ke depan saya pengennya seperti ini untuk mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Mungkin itu pertemuan kedua kita untuk mata pelajaran PKWU. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Pesan saya, jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap sholat. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, gratis kok. Mungkin begitu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.